Bab 431 segera berakhir. Gejolak yang luas dan tak terbatas yang memancar di seluruh wilayah secara bertahap, sebuah tirai tebal telah jatuh pada berbagai pertempuran besar yang terjadi di wilayah ini, semua berkat kemunculan Bibi Jing. Teror hadir di wajah berbagai tokoh besar di benua langit utara saat tatapan mereka ke arah Bibi Jing dipenuhi dengan ketakutan. Seorang ahli setingkat dia sama sekali tidak memiliki musuh di seluruh benua langit utara. Sekarang, mereka semua sudah jelas bahwa setelah pelarian penguasa naga hitam dan rekan-rekannya, konfrontasi antara Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Langit Utara telah berakhir. Bagi Istana Naga Iblis, akhir ini benar-benar terlalu menyedihkan, dengan para ahli alam sovereign mereka menderita kerugian besar. Mungkin, di masa depan, Istana Naga Iblis tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Akademi Spiritual Langit Utara untuk mendapatkan supremasi. Sejujurnya, ada beberapa orang besar yang diam-diam bernapas lega. Meskipun Akademi Spiritual Surgawi Utara adalah Leviathan yang menjulang tinggi di atas pengaruh puncak lainnya, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak ambisi dan nafsu untuk berkuasa selama beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan Istana Naga Iblis, ini jauh lebih baik. Jika bukan karena persiapan Istana Naga Iblis yang menyeluruh, secara tak terduga mengundang sosok besar seperti leluhur tua yang tak terukur, pasti akan ada beberapa orang besar yang mengambil tindakan di saat-saat terakhir untuk membantu Akademi Spiritual Surgawi Utara mendapatkan kembali kendali atas situasi ini. Namun, sama sekali tidak perlu mengambil tindakan sekarang dengan kemunculan Bibi Jing, dia langsung membalikkan seluruh situasi. Istana Naga Iblis, yang telah menduduki keunggulan sejak awal, semuanya melarikan diri, dengan luka parah dan bahkan kematian. Memikirkan hal ini, mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, mereka benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bersaing melawan Akademi Spiritual Surga Utara. Sayang sekali beberapa pemain besar diam-diam menghela nafas dalam penyesalan. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk memberi Akademi Spiritual Langit Utara bantuan ketika mereka berada di titik terlemah. Ini akan memungkinkan mereka untuk membiarkan Akademi Spiritual Surgawi Utara berhutang budi pada mereka. Namun, dari kelihatannya sekarang, mereka telah kehilangan kesempatan seperti itu. Di seberang cakrawala, Bibi Jing melayangkan pandangan ke arah ruang di mana penguasa naga hitam dan rekan-rekannya melarikan diri berbalik untuk melihat ke arah Din Tai Chang. Dia berbicara dengan suara lembut, "Sekarang, karena Istana Naga Iblis telah mengalami pukulan besar pada kekuatan mereka, saya pikir Akademi Spiritual Surga Utara tidak boleh menyerah pada kesempatan ini. Saya hanyalah tubuh spiritual, dan tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, saya percaya bahwa Akademi Spiritual Surgawi Utara tidak akan meninggalkan ancaman sebesar itu. Jika tidak, jika ada kesempatan yang muncul untuk mereka, mereka akan berjuang hidup dan mati untuk mendapatkannya. Seberapa besar ancaman yang akan ditimbulkan oleh hal ini bagi Mu Chen? Oleh karena itu, saya berharap Akademi Spiritual Surga Utara akan berbakti dalam hal ini." Suara Bibi Jing sama sekali tidak terdengar, namun, Dekan Tai Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum pahit sebagai balasannya. Ini terasa seperti orang tua murid yang meminta pertanggungjawaban Akademi Spiritual Langit Utara karena telah menempatkan anak mereka dalam bahaya. Namun demikian, dia menjawab dengan cara yang bermartabat. "Harap merasa nyaman, Nyonya. Kali ini, Akademi Spiritual Langit Utara kami pasti tidak akan membiarkan Istana Naga Iblis pergi begitu saja. Di masa lalu, kami tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka, karena arai spiritual kuno yang mereka miliki di sarang lama mereka. Jika diaktifkan oleh penguasa naga hitam dan 5 penguasa lainnya, bahkan naga laut utara dari Akademi Spiritual Surgawi Utara kami tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah membiarkan mereka melubangi." Namun, setelah menderita kekalahan serius hari ini, kekuatan arai spiritual kuno itu akan melemah secara drastis dan tidak akan memiliki banyak kemampuan pertahanan lagi. Oleh karena itu, kami pasti tidak akan meninggalkan ancaman apapun. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, suara Din Tai Chang dengan tegas terdengar, sementara niat membunuh berputar di dalam matanya. Racun yang merupakan Istana Naga Iblis selalu menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara mereka merasa sangat khawatir dan bermasalah, dan menyebabkan murid-murid mereka yang menjalani pelatihan dan penempaan di dunia nyata merasa panik. Namun, karena beberapa alasan, mereka tidak dapat sepenuhnya menghapusnya dari muka bumi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menandatangani perjanjian untuk tidak membiarkan tetua mereka mengambil tindakan, sementara membiarkan generasi muda mereka bertarung. Mendengar jawabannya, Bibi Jing dengan lembut menganggukkan kepalanya, mengangkat kepalanya ke atas, tatapannya menembus lapisan awan yang seperti laut.
Melihat ke arah yang sangat jauh, dia melihat dua sosok yang mencengangkan saling berhadapan. Fluktuasi menakutkan yang memancar dari sana sepertinya bisa dirasakan oleh semua orang di seluruh benua langit utara. Apakah naga laut utara dari Akademi Spiritual Surgawi Utara bertarung dengan seseorang? Apakah orang itu adalah leluhur tua yang tak terukur? Penguasa kelas 9, ya. Dia tidak terlalu buruk. Sinar kecemerlangan tampak beredar di mata Bibi Jing saat dia berbicara. Mendengar jawabannya, Dekan Taichang tertawa tak berdaya. Seorang penguasa kelas 9 secara tak terduga berada di level tidak terlalu buruk di matanya. Jika itu benar, dia yang merupakan seorang penguasa kelas 5 benar-benar tidak memiliki wajah untuk berbicara padanya. Namun, memikirkan bagaimana penguasa naga hitam diusir oleh Bibi Jing seperti anjing liar yang meringkuk membuatnya tenang. Dunia seribu dewa benar-benar sangat luas dan tak terbatas dengan harimau-harimau yang meringkuk dan naga-naga yang tersembunyi di mana-mana. Seseorang tidak akan dapat memprediksi kapan seorang ahli menakutkan yang akan mengguncang seluruh wilayah tiba-tiba muncul di hadapannya. Nyonya. Din Taichang ragu-ragu saat dia berbicara. Setelah menembakkan pandangan ke langit ke arah wilayah yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia berhenti di tengah jalan dalam kata-katanya. Dia ingin meminta Bibi Jing untuk memberikan bantuan dan membantu naga laut utara. Meskipun dia tidak berasumsi bahwa leluhur tua yang tak terukur akan mampu mengalahkan naga laut utara, dia khawatir tentang keadaan tak terduga yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, keberadaan naga laut utara sangat penting bagi Akademi Spiritual Langit Utara untuk menancapkan kaki mereka di dalam 5 akademi besar. Oleh karena itu akan menjadi pukulan yang mengancam jiwa bagi Akademi Spiritual Langit Utara mereka jika kecelakaan terjadi pada naga laut utara. Sambil menatapnya, Bibi Jing menjawab, naga laut utara Anda telah mencapai puncak seorang penguasa bumi. Setelah berlatih dan berkultivasi selama beberapa waktu, seharusnya tidak sulit baginya untuk menerobos. Jika mereka terus bertarung, naga laut utara Anda akan mendapatkan keunggulan. Namun, Bibi Jing ragu-ragu sejenak, sebelum tersenyum dan melanjutkan, sejak Mu Chen berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Surgawi Utara, dan telah menerima perhatian dari kalian semua. Sebagai seorang ibu, secara alami saya harus menunjukkan rasa terima kasih saya. Sampai sekarang, dia hanya sebuah tubuh spiritual, tidak dapat menggunakan tubuh aslinya oleh karena itu, dia tidak bisa tinggal lama di sisi Mu Chen. Oleh karena itu, Mu Chen harus terus mengandalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk pelatihan dan kultivasinya di masa depan. Karena ini masalahnya, Bibi Jing tidak keberatan memberikan bantuan kepada Akademi Spiritual Surga Utara. Terima kasih banyak. Dekan Taichang menangkupkan tangannya ke arahnya, suaranya penuh dengan rasa syukur dan penghargaan. Dia mengerti dengan jelas alasan mengapa Bibi Jing menawarkan begitu banyak bantuan. Itu semua karena Mu Chen berada di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Melambaikan tangannya ke arahnya, Bibi Jing menjawab, jumlah energi yang tersisa dalam tubuh spiritual ini seharusnya cukup untuk menakut-nakuti leluhur tua yang tak terukur itu. Saat suaranya terdengar, dengan satu gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya melesat melintasi cakrawala, dia menyapu lapisan awan yang seperti lautan, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Semua orang melihat ke arah di mana dia menghilang, sementara keterkejutan memenuhi hati mereka. Jelas sekali, semua orang di sini tahu apa yang akan dilakukannya, sehingga mereka diam-diam tersenyum. Sepertinya kita akan melihat sesuatu yang akan memperluas wawasan kita. Tidak lama setelah Bibi Jing menghilang, fluktuasi yang luas dan tak terbatas menyapu langit di kejauhan. Di seberang cakrawala, angin topan melolong dan menyapu, dengan energi spiritual dunia yang telah sepenuhnya berkobar dan meletus. Jelas sekali, pertarungan yang sangat menakutkan sedang terjadi di langit kejauhan. Bang! Guntur bergemuruh saat raungan yang dahsyat tampak bergema di seluruh dunia. Siapa kau? Nona, aku adalah leluhur tua tak terukur dari benua tak terukur. Namun, sebelum suara mengaum itu dapat menyelesaikan kalimatnya, itu terputus di tengah jalan saat fluktuasi energi spiritual dunia semakin merajalela. Raungan marah dari leluhur tua yang tak terukur terus bergema. Dalam sekejap, para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka karena terkejut melihat lapisan awan di langit yang jauh tampak hancur berantakan, sementara badai samar-samar bisa terlihat bergelombang keluar dari sana. Saat itu terjadi, semua orang juga bisa melihat bayangan leluhur tua yang tak terukur tiba-tiba melengkung dan terdistorsi, sebelum dia secara berturut-turut dipaksa mundur. Kamu, ingatlah ini dari leluhur tua ini. Aku pasti akan mengembalikan pembayaran ini kembali.
Dampak yang menakutkan itu berlangsung selama belasan detik, sebelum leluhur tua yang tak terukur akhirnya melolong marah. Lapisan awan di cakrawala hancur berantakan saat ruang di sekitarnya runtuh saat air laut hitam menyembur keluar dari dalamnya. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh yang tampak menyedihkan bergegas masuk ke dalam ruang yang runtuh, menghilang di dalamnya tanpa meninggalkan jejak. Leluhur tua tak terukur yang datang dari benua tak terukur sebenarnya telah ketakutan sampai melarikan diri. Saat Mu Chen melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Kekuatan ibunya benar-benar terlalu menakutkan. Dia yang sekarang tampaknya memiliki potensi untuk menjadi generasi kedua yang dimanjakan. Memikirkan hal ini, Mu Chen tersenyum dan tertawa. Secara alami, ini hanyalah pikiran sekilas di benaknya. Benar, ibunya sangat kuat. Namun, meski dengan kekuatan seperti itu, dia tetap dipaksa meninggalkan ayahnya. Jelas, dia percaya bahwa tingkat kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi ayahnya dan dia memaksanya untuk pergi sendiri. Klan misterius yang mampu memaksa ibunya pada tingkat kekuatannya untuk merasa khawatir secara alami akan memiliki kekuatan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Mu Chen menggenggam tangannya dengan erat saat perasaan berat tenggelam di dalam hatinya. Namun demikian, tatapan pemuda itu dengan cepat berubah menjadi tegas. Terlepas dari apapun, dia sama sekali tidak akan menyerah. Meskipun dirinya saat ini sangat lemah, dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan tiba di tempat yang tidak diketahui itu dan membawa ibunya kembali. Wosh! Dua sinar cahaya melesat dari seberang cakrawala, berubah kembali menjadi Bibi Jing dan naga laut utara. Saat ini, yang terakhir menatap dengan takjub ke arah yang pertama dengan keterkejutan di matanya. Nyonya, apakah Anda Ibu Mu Chen? Bibi Jing sedikit menganggukkan kepalanya. Sekelebat pemahaman muncul di mata naga laut utara. Beberapa waktu yang lalu, dia telah melihat Mu Chen membawa pagoda keluar, memungkinkan dia untuk menebak bahwa Mu Chen memiliki hubungan dengan klan tertentu. Sekarang, setelah melihat ibunya, semua itu menjadi jelas. Jadi kamu, naga laut utara menangkupkan tangannya. Menatapnya, Bibi Jing berbalik dan melihat ke arah Mu Chen di kejauhan. Saya harap Anda tidak akan memberi tahu masalah ini kepada Mu Chen. Mendengar kata-katanya, beberapa keraguan muncul di hati naga laut utara. Jika Mu Chen memiliki garis keturunan dari klan tertentu, dia seharusnya benar-benar menjadi anak yang disukai surga. Namun, dari kelihatannya, Mu Chen sepertinya tidak tahu tentang identitasnya yang lain ini. Namun, karena hanya keraguan, naga laut utara cukup cerdas untuk tidak membicarakannya, karena masalah tentang klan tertentu itu terlalu rumit. Ya, orang tua ini mengerti, jawab naga laut utara sambil menganggukkan kepalanya. Demikian pula, Bibi Jing tidak memberikan penjelasan apapun jelas, dia tidak tertarik untuk memberi tahu orang lain tentang cerita di balik ini. Oleh karena itu, sambil menoleh, dia berjalan ke arah Mu Chen, mengulurkan tangannya untuk meraih tangannya. Pada saat itu, sinar kecemerlangan yang terpancar darinya mulai menghilang, sepertinya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ibu. Mu Chen dengan erat menggenggam tangan ibunya saat kegugupan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh spiritual ibunya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dekan Taichang, ada yang ingin saya sampaikan pada Mu Chen, kata Bibi Jing sambil melemparkan senyum tipis ke arah Dekan Taichang dan naga laut utara. Mendengar kata-katanya, Dekan Taichang dan naga laut utara menganggukkan kepala dan pergi, memberi ruang untuk ibu dan anak ini. Bab 432 terpisah lagi. Bibi Jing menggenggam tangan Mu Chen saat mereka mendarat di puncak gunung. Melihat ke arah pemuda yang tinggi dan lurus di hadapannya, wajah itu memiliki fitur tampan yang sama seperti ayahnya, ditambah dengan kelembutannya. Hal ini tidak diragukan lagi, menyebabkan pemuda itu tampak semakin menarik di mata seseorang. Lebih jauh lagi, suara pemuda itu tidak terlalu tajam. Ibu, apakah kamu akan pergi? Mu Chen juga merasakan apa yang akan terjadi, menyebabkan dia menggenggam erat tangan ibunya, sambil menyuarakan kata-kata dengan susah payah. Sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut, Bibi Jing menjawab, meskipun ini hanyalah tubuh spiritual ibu, namun, jika saya tinggal di sini terlalu lama, saya khawatir saya akan menarik masalah yang tidak diinginkan untuk Anda. Sebenarnya apa identitasmu, Ibu? Di mana kau terjebak sekarang? Tolong beritahu saya. Aku tidak akan sembrono. Mu Chen menggeram sambil mengatupkan giginya. Sambil menghela nafas pelan, Bibi Jing mengulurkan tangannya dan mengusap wajah pemuda di hadapannya sambil menjawab, ini masih belum waktunya untuk memberitahumu tentang masalah ini awalnya, saya berharap Anda tidak terburu-buru keluar dari alam spiritual utara. Meskipun, dengan begitu, kamu mungkin akan menjadi sangat biasa.
Namun, yang saya inginkan adalah agar Anda aman. Itu adalah harapan terbesarku. Jika itu terjadi, aku tidak akan pernah bisa melihatmu, Ibu, kata Mu Chen sambil tersenyum mengejek. Perasaan tidak memiliki seorang ibu tidaklah terlalu buruk. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa itu juga tidak mudah bagi ayah. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menjadi lebih bijaksana dan bijaksana semudah mungkin. Mendengar kata-katanya, matanya memerah dan menjawab, ini semua salah ibu. Dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa tidak ada yang lebih penting di hati Mu Chen selain dirinya. Tahun itu, demi melindungi Mu Chen yang dibedong, dia diam-diam pergi tanpa memberitahu siapapun. Rasa sakit seorang ibu yang mengambil keputusan seperti itu mirip dengan pisau yang menyayat hatinya. Namun demikian, tidak ada cara lain selain itu. Ini sudah baik, Ibu. Menggosok air mata yang jatuh di wajah ibunya dengan telapak tangannya, Mu Chen berbicara dengan suara lembut, meskipun ibu tidak ada saat aku masih kecil, aku masih memiliki ayah di sampingku. Namun, Ibu, Anda pasti sangat kesepian, bukan? Ibu telah melakukan semua ini untuk kami. Oleh karena itu, ayah dan aku sangat paham akan hal ini, jadi kami tidak pernah menyalahkan ibu untuk hal ini. Pada saat ini, Bibi Jing yang telah melepaskan serangan yang mengejutkan dan mengguncang hati semua petinggi di benua surga utara tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan terisak baginya, tidak ada yang lebih penting di seluruh alam semesta selain suami dan putranya. Bayi yang dibungkus kain lampin pada tahun itu benar-benar telah tumbuh dewasa selain itu, dia begitu bijaksana dan penuh perhatian. Hal ini membuatnya merasa bahwa tahun-tahun kesendiriannya sangat berharga. Tenanglah, Ibu. Meskipun aku masih sangat lemah sekarang, akan ada suatu hari nanti aku akan menjadi kuat. Tidak peduli seberapa menakutkannya tempat yang tidak dikenal ini, aku pasti akan membawamu kembali ke rumah. Ini adalah janji yang saya buat untuk ayah. Mu Chen perlahan berbicara, suaranya penuh dengan tekad dan ketegasan yang teguh. Selain itu, karena ibuku sangat tangguh, sebagai anakmu, kamu harus percaya padaku, kata Mu Chen sambil tersenyum di wajahnya. Sambil tersenyum melalui air matanya, Bibi Jing mengusap kepala Mu Chen, oke, aku akan mempercayaimu. Namun, aku masih tidak akan memberitahumu tentang masalah ini terlebih dahulu. Ketika kamu benar-benar menjadi lebih kuat di masa depan, kamu secara alami akan mengetahui beberapa di antaranya. Mendengar kata-katanya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mu Chen adalah menganggukkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Bibi Jing melambaikan tangannya, menyebabkan tubuh Ling Xi dan Luo Li, yang berada tidak jauh, bergerak samar-samar sebelum tanpa sadar muncul di samping Mu Chen. Ling Xi, aku harus merepotkanmu untuk menjaga Mu Chen. Minta dia memperlakukanmu sebagai kakak perempuannya, oke. Jika dia tidak mendengarkanmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka padanya. Pada saat ini, dia seharusnya tidak cocok untukmu, kata Bibi Jing kepada Ling Xi sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum canggung, sementara Ling Xi dan Luo Li mulai berser. Tenanglah, Bibi Jing. Aku akan memastikan tidak ada yang terjadi padanya. Menganggukkan kepalanya, Ling Xi menjawab dengan suara lembut. Mu Chen, kamu tidak bisa menggertak Ling Xi, oke. Seni spiritual pagoda dibagi menjadi dua gulungan, Yin dan Yang. Apa yang telah kamu latih dan kembangkan adalah gulungan Yang, sementara Ling Xi telah mengembangkan gulungan Yin. Seni bela diri ini agak istimewa, dengan Yang sebagai bagian utama dan Yin sebagai pelengkap. Di tempat saya berada, orang-orang yang melatih gulungan Yin dari seni spiritual pagoda dikenal sebagai pelayan. Hal ini karena energi spiritual mereka sangat bermanfaat bagi mereka yang melatih dan mengembangkan gulungan Yang dari seni spiritual pagoda. Namun, ibu tidak ingin kamu menggunakan metode ini, mengerti? Melihat Mu Chen, wajah Bibi Jing berubah menjadi serius untuk pertama kalinya. Menatap Ling Xi yang memerah, Mu Chen menganggukkan kepalanya, perasaan bersalah muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, metode yang mereka gunakan tampak seperti hal yang sama dengan yang dibicarakan ibunya. Meskipun mereka telah melakukan itu tanpa sedikit pun mengetahui apa itu sebenarnya, keduanya memiliki hati nurani yang sedikit bersalah karenanya. Melihat itu, Bibi Jing tersenyum puas sebelum berkata, meskipun ayahmu tidak memiliki banyak kekuatan, dia tidak membuatku kecewa dengan ajarannya. Saat dia berbicara, Bibi Jing melihat ke arah Ling Xi sekali lagi dan mengusap wajahnya dengan lembut, ingatanmu seharusnya tidak dihilangkan, tapi disegel. Namun, aku yang sekarang tidak bisa membantumu menghilangkan segel itu. Kenapa begitu? Tanya Ling Xi buru-buru. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang karaktermu? Jawab Bibi Jing sambil menghe, semua kenanganmu yang tersegel adalah kenangan yang kamu buat bersamaku. Bagimu, itu bukanlah kenangan yang membahagiakan bagimu.
Selain itu, kamu akan tahu di mana aku saat ini, dan aku tidak ingin kamu datang. Itu karena tempat ini bukanlah tempat yang kamu sukai. Tapi aku ingin menyelamatkanmu dari sana, Bibi Jing. Menggigit bibirnya, Ling Si berseru dengan penuh emosi. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, Anda dapat melakukannya dengan merawat Mu Chen, jawab Bibi Jing dengan senyum tipis. Mendengar jawaban Bibi Jing, Ling Si terdiam sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Meskipun begitu, bagaimanapun juga, keengganan masih terlihat di matanya. Karena sudah paham dengan karakter Ling Si, Bibi Jing tidak melanjutkan pembicaraan tentang hal ini, karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghilangkan niat sang mantan untuk mencarinya. Namun demikian, itu cukup untuk menundanya selama beberapa waktu. Kamu bernama Luo Li, kan? Melihat ke arah gadis muda yang berdiri dengan tenang di sisi Mu Chen, Bibi Jing memberikan senyuman hangat saat dia berbicara kepada Luo Li. Ya, menatap Mu Chen, Luo Li sedikit meringkuk saat dia menganggukkan kepalanya. Mata Mu Chen lebih baik dari ayahnya, kata Bibi Jing sambil tersenyum tipis. Meskipun gadis muda di hadapannya masih cukup muda, temperamen dan karakter yang dimilikinya adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh gadis biasa. Dia jelas memiliki kesan pertama yang cukup bagus tentang Luo Li. Bagaimana mungkin? Bibi Jing sangat mengagumkan, Anda juga merupakan tujuan saya, jawab Luo Li saat rona merah muda melintas di wajahnya yang cantik dan menyenangkan. Apa yang dikatakannya memang benar adanya. Teknik dan kekuatan menakjubkan yang ditunjukkan Bibi Jing beberapa saat yang lalu telah membuat Luo Li sangat mengagumi sang mantan. Jika dia bisa sekuat yang pertama, dia mungkin bisa memikul tanggung jawab berat klan Dewa Luo-nya. Memegang tangan Luo Li yang ramping dan seperti batu giok di tangannya, Bibi Jing melirik ke arah pedang Luo Shen di tangan yang pertama pada saat ini, kilatan keheranan muncul di matanya saat dia berbicara, kamu adalah anggota klan Dewa Luo. Siapa Luo Changqiong bagimu? Mendengar nama Luo Changqiong, ekspresi kaget samar muncul di wajah Luo Li saat dia menjawab, dia adalah kakek buyut saya. Namun, dia sudah lama meninggal. Mungkinkah Bibi Jing pernah bertemu dengannya? Saya belum pernah bertemu namun, akan selalu ada catatan tentang keberadaan puncak di dunia 1000 dewa di tempat saya berada. Saya telah membaca tentang berita Luo Changqiong sebelumnya dan telah melihat pedang itu. Bibi Jing menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Luo Li mengerti dalam sekejap dari apa yang dia tahu, kekuatan kakek buyutnya tampaknya telah mencapai alam penguasa surgawi, dan dianggap sebagai salah satu eksistensi terkemuka dalam sejarah klan Dewa Luo mereka. Oleh karena itu, tidak aneh jika informasi tentang dia dan pedang Luo Shen dikumpulkan oleh orang lain. Namun, gadis yang diculik Mu Chen sebenarnya adalah putri kecil dari klan Dewa Luo, ya. Matamu benar-benar bagus, kata Bibi Jing sambil menyeringai, menyebabkan wajah Luo Li memerah, sementara Mu Chen mengeluarkan batu kering sebagai tanggapan. Oke, waktuku hampir habis. Kata Bibi Jing sambil menghela nafas pelan melihat ke arah Mu Chen, orang bisa melihat keengganan di matanya. Setelah perpisahan ini, entah berapa bulan dan tahun dia harus menunggu sebelum bisa melihat anaknya sekali lagi. Melihat tubuh ibunya yang berangsur-angsur tembus pandang, mata Mu Chen memerah sekali lagi. Sambil mengatupkan giginya, dia menggeram, Ibu, tunggu aku. Terlepas dari betapa menakutkannya tempat kamu ditahan, atau betapa hebatnya orang-orang jahat yang menahan keluarga kita untuk bersatu kembali, aku tidak akan pernah menyerah. Tunggu aku menjadi kuat, dan aku akan membawamu pulang. Oke. Air mata kepuasan menggenang di mata Bibi Jing saat dia menganggukkan kepalanya. Ibu akan menunggumu. Mu Chen, kamu harus hidup dengan baik. Bibi Jing menggenggam erat tangan Mu Chen. Namun, dia sekarang tidak lagi bisa mengerahkan tenaga. Tubuhnya semakin redup dan redup. Akhirnya, dia mulai perlahan-lahan menghilang, matanya masih memiliki jejak yang tidak ingin pergi. Tubuhnya akhirnya menghilang. Melihat ke arah tempat di mana ibunya menghilang, Mu Chen berlutut dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah sambil bergumam, Ibu, harap tenanglah. Keluarga kita pasti akan bersatu kembali. Berdiri di sampingnya, Luo Li dan Ling Si tetap diam saat mereka menemaninya. Melihat Mu Chen dan tindakannya, hidung mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit asam. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-acak jubahnya adegan dia tampak agak suram dan sunyi. Itu adalah tempat yang misterius dan tidak dikenal. Di tempat itu, pagoda-pagoda hitam raksasa melayang di langit di cakrawala, dengan setiap lapisannya memancarkan sinar hitam. Menyelimuti seluruh wilayah, mereka tampak sangat aneh dan misterius. Di kedalaman ruang angkasa, sebuah pagoda raksasa setinggi ribuan meter berdiri tegak di atas bumi, tubuhnya menembus lapisan awan, sehingga terlihat tidak berwujud dan ilusi. Di dalam lapisan tertinggi pagoda raksasa tersebut,
ada seorang wanita berjubah putih yang duduk dengan tenang di dalam kegelapan. Tiba-tiba, getaran menggigil mengguncang tubuhnya yang indah saat matanya yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat, air mata mulai mengalir dari matanya. Mu Chen, anakku. Gumamnya, suaranya penuh dengan kerinduan dan kerinduan yang tak berkesudahan. Namun demikian, dia hanya membiarkan air mata di matanya bertahan sesaat, sebelum air mata itu langsung menguap. Pada saat berikutnya, tatapannya perlahan-lahan kembali ke ketidakpedulian sebelumnya. Saat tatapannya menjadi tidak peduli, ruang hitam pekat di sekelilingnya mulai saat riak menyebar, wajah seperti pohon yang layu tampak muncul dari dalam. Sinar hitam cemerlang memancar dari wajah itu saat melihat ke arah Bibi Jing, sementara suara berdengung yang dipenuhi dengan kemarahan dan amarah bergema di dalam kegelapan yang sangat gelap. Gejolak yang terjadi beberapa saat yang lalu berasal dari tubuh spiritualmu, kan? Berapa lama kau akan menyembunyikan garis keturunan dosa itu? Bab 433 Ruang Hitam. Berapa lama lagi kau akan menyembunyikan garis keturunan dosa itu? Di dalam ruang hitam pekat, wajah tua dan layu yang muncul dari lipatan ruang angkasa dengan marah menatap sosok berjubah putih itu, suaranya yang penuh amarah bergemuruh, mengguncang dan menggema di seluruh ruang. Wanita berjubah putih itu secara alami adalah Ibu Mu Chen pada saat ini. Dia menatap dingin ke wajah tua yang layu sebelum menjawab dengan nada acuh tak acuh, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. King Yanjing, apakah masih ingin menjadi keras kepala seperti itu? Apakah Anda berpikir bahwa setelah mengizinkan seorang gadis kecil yang tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan Anda, dan membiarkan dia melatih dan mengolah gulungan yin dari seni spiritual pagoda, Anda akan dapat membodohi dan menipu kami? Jawab wajah tua yang layu itu dengan suara tegas. Mendengar itu, ekspresi dingin muncul di mata Bibi Jing saat dia menggeram ke arah wajah tua dan layu itu. Saya tidak menggunakan Lingxi untuk membodohi atau menipu siapapun, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa Lingxi memiliki hubungan garis keturunan dengan saya. Hanya saja kalian sekumpulan orang tua yang keras kepala dan keras kepala itu terlalu bodoh. Itu sebabnya kalian semua akan merasa curiga. Kamu telah meminjamkan gulungan yin dari seni spiritual pagoda untuk membiarkan dia berlatih dan berkultivasi demi mengaburkan perhatian kami, kan? Kau benar-benar berusaha melindungi garis keturunan dosa itu, kan? Wajah tua dan layu itu terus meraung dengan marah. Melatih dan mengembangkan gulungan yin dari seni spiritual pagoda adalah keputusan Lingxi sendiri. Saya tidak memaksanya atau ikut campur dengan cara apapun. Saya benar-benar tidak terlalu memikirkannya ketika saya pertama kali membawanya kembali ke sini. Satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah bahwa dia menyedihkan dan dengan demikian menunjukkan rasa belas kasihan. Namun, siapa sangka bahwa kalian orang tua akan panik dan memperlakukan semua orang sebagai musuh. Kalian bahkan tidak bisa melepaskan seorang gadis kecil yang tidak bersalah. Jawab Bibi Jing sambil mencibir. Meridian ilahi di tubuhmu jelas telah dipisahkan. Garis keturunan dosa itu pasti sudah mendapatkannya. Kamu pasti memasang segel di tubuhnya, kan? Itu sebabnya kami tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun, kan? King Yanjing, sebagai saintres dari klan kami, Anda memiliki posisi yang luar biasa dengan bakat yang ditempatkan di dalam 1000 dunia besar dan ribuan klan, hanya kamu yang bisa menandingi, Mo Hetian, dari klan Maha, yang merupakan salah satu klan dewa kuno seperti kita. Jika kalian berdua bersatu, tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi kedua klan kita, ada kemungkinan, Mo Hetian, menerobos hukum duniawi dan menjadi pengendali alam semesta. Pada saat itu, Anda akan menjadi ratu kami. Mendengar kata-katanya, wajah tua dan layu itu berubah menjadi sangat marah, dengan balasannya yang tampaknya berubah menjadi lolongan, namun, kau tidak hanya jatuh cinta pada semut dari suatu tempat dalam pelatihan dunia nyatamu, kau bahkan merusak meridian ilahi milikmu sendiri dan melahirkan garis keturunan dosa. Kemana tepatnya kau membuang warisan panjang klan kita? Apa yang dimiliki semut itu sehingga layak untuk kau cintai? Mungkinkah dia lebih baik dari Mo Hetian? Dia adalah raja sejati. Di tangannya, klan Maha telah kembali ke kemegahan sebelumnya. Adapun Anda juga bisa mencapai langkah seperti itu, namun Anda melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin kau mengecewakan perawatan dan pengasuhan yang telah diberikan klan kami untukmu? Sedikit kerutan muncul di dahi Bibi Jing saat dia menjawab, meskipun Mo Hetian tangguh, apakah itu berarti aku harus menyukainya? Tetua Agung, sepertinya kalian semua sudah membusuk terlalu lama. Apapun yang ada di mata Anda mungkin hanya dinilai dari bagaimana meningkatkan kekuatan klan kami. Oleh karena itu, kalian semua tidak tahu perasaan yang disebut cinta. King Yanjing, apakah Anda memahami pentingnya keberadaan klan kami?
Apakah kamu tahu pentingnya klan kita bagi 1000 dunia? Bagaimana bisa hal yang egois seperti cinta muncul di klan kita? Raung si tua yang berwajah layu. Tetua Agung, memang, klan kita di masa lalu juga merupakan kebanggaanku, namun, kalian semua sudah terlalu tenggelam dalam kebanggaan dan kesombongan ini. Hal ini hanya akan membuat kalian menjadi terlena. Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebelum klan kita memiliki kebanggaan dan kesombongan itu, seperti apa kita? Apakah ada aturan seperti yang baru saja Anda bicarakan, Tetua Agung? Tanya Bibi Jing dengan nada acuh tak acuh. Di dalam ruang hitam pekat, wajah tua dan layu itu terdiam beberapa saat, sebelum berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya kau benar-benar membiarkan apa yang disebut cinta menguasai pikiranmu hingga berani mempertanyakan kebanggaan klan kita. Mendengar jawabannya, Bibi Jing menggelengkan kepalanya. Memang, hanya membuang-buang waktu untuk menjelaskan hal-hal seperti emosi kepada orang tua yang bodoh ini. Meskipun Anda terus melindungi garis keturunan dosa itu, saya tidak percaya bahwa Anda dapat melindunginya seumur hidup dari kami. Begitu kami menemukannya, kami pasti akan menangkapnya dan melucuti meridian ilahi. Meskipun garis keturunan klan kami mengalir di dalam dirinya, karena ayahnya terlalu picik dan vulgar, itu telah menyebabkan kerusakan garis keturunan murni. Oleh karena itu, klan kami tidak akan mengenalinya. Terhadap keberadaan seperti itu, satu-satunya hal yang akan kita lakukan adalah memusnahkannya. Kata orang tua berwajah layu itu perlahan. Dor. Saat suaranya terdengar, tiba-tiba, ekspresi sedingin es menyelimuti wajah Bibi Jing yang duduk di dalam kegelapan yang pekat. Pada saat berikutnya, aura yang mengesankan yang menyapu langit menyapu, menyebabkan guncangan hebat muncul di ruang hitam legam ini, dengan tanda-tanda keruntuhan mulai terbentuk. King Yanjing, apakah benar-benar ingin memberontak terhadap aturan klan? Merasakan perubahan ini, Tetua Agung langsung meraung marah. Mengambil napas dalam-dalam, Bibi Jing menekan aura mengesankan yang telah menghiasi langit, memalingkan tatapan sedingin es ke arah wajah tua yang layu itu, dia mengucapkan satu kata demi satu kata. Tetua Agung, meskipun saya telah dengan sukarela menerima hukuman selama beberapa tahun terakhir, saya harap Anda semua mengerti mengapa saya melakukan ini. Ini bukan berarti aku takut pada kalian semua, karena aku berharap klan kita tidak akan menderita kerugian karena aku. Namun, jika kalian semua benar-benar berani melukai kehidupan anakku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, bahkan jika kalian semua bisa membunuhku, aku akan memastikan bahwa hidup kalian juga tidak akan terlalu baik. Paling tidak, Tetua Agung, aku pasti bisa mengatakan bahwa aku pasti akan memastikan kau jatuh bersamaku. Kamu terlalu kurang ajar, King Yanjing. Raungan marah terdengar dari Tetua Agung saat urat-urat hijau tampak menggeliat di wajah tua yang layu. Pada saat yang sama, aura menakutkan menyapu, menyebabkan ruang hitam legam bergetar hebat. Namun demikian, tidak ada rasa takut atau gentar di wajah Bibi Jing saat dia terus menatap Tetua Agung dengan dingin. Saat raungan marah Tetua Agung terdengar, riak mulai muncul dari dalam ruang hitam legam ini sekali lagi saat banyak wajah tua dan layu muncul, dengan berbagai ekspresi pada mereka. Tetua Agung, harap tenang. Kamu juga, Jing kecil, apa gunanya memusuhi Tetua Agung? Saat wajah-wajah raksasa itu muncul, suara-suara mulai terdengar ke arah dua pihak yang hadir. Tetua, saya tidak melakukan apapun untuk memprovokasi dia, hanya saja beberapa aturan busuk itu harus diubah. Apakah garis keturunan klan kita semulia yang kalian semua asumsikan sejak awal? Bukankah leluhur kita membebaskan diri dari kungkungan orang biasa, melunakkan diri dan berlatih dengan keras untuk berdiri di puncak alam semesta? Bibi Jing terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Lalu, mengapa kita harus meremehkan mereka? Mengapa anak saya tidak bisa lebih hebat dari saya? Apakah Anda tahu berapa banyak klan kami telah berinvestasi untuk pencapaian Anda saat ini? Tanpa bantuanmu, garis keturunan dosa itu tidak akan memiliki sedikit pun latar belakang. Apa yang bisa dicapai? Meridian ilahi di dalam tubuhnya hanya sia-sia. Tetua Agung menjawab dengan mendengus. Di dalam 1000 dunia besar, ada terlalu banyak ahli puncak untuk dihitung. Di antara mereka, ada beberapa tokoh terkenal yang memiliki latar belakang rendah, dengan beberapa bahkan berasal dari alam bawah. Apakah mereka pernah memiliki latar belakang sama sekali? Namun demikian, bukankah mereka membuat nama mereka tersebar dengan terkenal di seluruh 1000 dunia? Adapun Mohetian yang mencengangkan yang telah kalian bicarakan, bukankah dia juga dipaksa mundur oleh Kaisar Api ketika dia mencoba menyerang wilayah api tak berujung? Di dalam 1000 dunia besar, selain Kaisar Api, masih ada Kaisar bela diri dari alam persilatan, pendekar pedang kemeja hijau dari kota pedang, penjaga makam dari tanah abadi.
Ekspresi tenang tergantung di wajah Bibi Jing saat dia berbicara. Setiap nama yang dia sebutkan memiliki ketenaran dan reputasi yang luas di dalam dunia seribu dewa. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, kata-kata itu bergema di dalam ruang hitam pekat ini. Sejak awal, apakah para ahli puncak itu memiliki latar belakang yang kuat atau kuat? Satu-satunya yang mereka miliki adalah hati seorang ahli. Dengan hati itulah mereka mampu menyebarkan nama-nama termasyhur mereka jauh dan luas di seribu dunia. Oleh karena itu, Tetua Agung, jika Anda benar-benar berasumsi bahwa untuk menjadi seorang ahli sejati, seseorang harus sepenuhnya bergantung pada pengasuhan dan sumber daya, maka saya khawatir Anda salah besar. Bibi Jing terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Fluktuasi samar muncul di wajah tua dan layu Tetua Agung yang ada di lipatan ruang hitam legam ini. Merasa marah sekali lagi, dia mencoba untuk menegurnya, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, dengan mendengus dingin, dia menjawab, tidak peduli seberapa banyak Anda berdebat dan bersiasat, Anda tidak dapat membatalkan keputusan Dewan Tetua. Sambil memejamkan mata, Bibi Jing menjawab, apa yang kalian putuskan adalah urusan kalian, bukan urusanku. Demikian pula, apa yang saya pilih adalah urusan saya, bukan urusan Anda. Saya masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan kita. Namun, jika benar-benar sampai ke tahap itu, pada saat ini, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya saat dia perlahan-lahan menutup matanya, tidak ingin berbicara lagi jelas, dia tidak berencana untuk terus mengobrol dengan orang aneh tua busuk itu. Melihat ini, Tetua Agung hanya bisa mendengus kesal sebagai balasan. Di saat berikutnya, wajah-wajah raksasa dan layu itu mulai menghilang dari ruang hitam pekat ini. Setelah mereka menghilang, Bibi Jing membuka matanya. Sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dia menghela napas panjang. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan kata-katanya saja tidak akan mampu menggoyahkan orang-orang tua itu, yang sudah membusuk sampai ke tulang-tulangnya. Mereka pasti akan terus mencari jejak Mu Chen. Namun, kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya seharusnya menyebabkan keterkejutan pada orang-orang tua itu. Bagaimanapun juga, dia bukanlah seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seekor ayam. Dengan kekuatannya, dia dianggap berada di bagian atas dalam klan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan. Seorang ahli setingkat dia tidak dapat dipelihara hanya dengan mengandalkan apa yang disebut sumber daya. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak berani memaksanya terlalu banyak dengan cara ini, itu akan memberi Mu Chen sedikit waktu, yang dia yakini. Jika Mu Chen telah menjadi orang biasa dan tetap diam di alam spiritual utara, dia juga akan bersyukur karenanya. Bagaimanapun, sebagai seorang ibu, yang dia inginkan hanyalah agar Mu Chen aman. Namun, Mu Chen saat ini jelas telah berjalan di jalan lain. Pemuda itu sudah tumbuh tinggi dan tegap, bukan lagi bayi yang menangis dengan bedong. Sejak dia masih kecil, dia telah keluar dari alam spiritual utara dan memasuki salah satu dari 5 akademi besar, Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, dia dapat mengetahui bahwa Mu Chen sangat luar biasa, dengan cepat berkembang dalam kekuatan saat dia melepaskan potensinya. Ada kemungkinan bahwa jalan masa depannya mungkin akan lebih luar biasa daripada ibunya. Meskipun beberapa tetua tidak percaya akan hal itu, dia, di sisi lain, memiliki keyakinan yang mendalam dan tak tergoyahkan. Terhadap Mu Chen, yang telah memilih untuk berjalan di jalan ini, meskipun dia merasakan sakit dan meratap di dalam hatinya, dia juga merasakan sedikit kebanggaan anaknya sangat luar biasa. Suatu hari, tatapan penuh keraguan itu semua akan terkejut dan tercengang olehnya. Namun, hal ini membutuhkan waktu. Seorang ahli sejati membutuhkan waktu untuk dibentuk dan di saat dia menyelesaikan penyempurnaannya akan menjadi saat di mana dia menyilaukan mata seribu dunia di mana orang-orang luar biasa bersaing untuk mendapatkan supremasi. Sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat, tatapan yang datang dari Bibi Jing perlahan-lahan berubah menjadi hangat dan lembut, sementara gumaman pelan-perlahan terdengar di dalam ruang hitam legam itu. Mu Chen, karena kamu telah memutuskan untuk menempuh jalan ini, ibu akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Ibu akan menunggu di sini untuk saat di mana namamu akan menggerakkan seluruh Great Thousand Worlds. Bab 434 Menghancurkan Istana Naga Iblis. Pertarungan antara Akademi Spiritual Langit Utara dan Istana Naga Iblis di benua Langit Utara akhirnya berakhir dengan tenang. Perang besar ini tidak diragukan lagi telah mengguncang seluruh benua Langit Utara. Siapa yang menyangka bahwa Istana Naga Iblis akan melancarkan serangan terhadap Akademi Spiritual Langit Utara secara tiba-tiba. Lebih jauh lagi, berbagai kejadian tak terduga yang terjadi setelah itu hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan kalimat, jalan gunung berkelok-kelok di sekitar setiap puncak baru.
Karena kemunculan wanita misterius itu, Istana Naga Iblis, yang telah dengan sempurna mendapatkan keunggulan, benar-benar dan sepenuhnya dipukuli. Dari 6 penguasa besar mereka, 3 terbunuh, dengan 3 sisanya, termasuk penguasa naga hitam, menderita luka parah dan dipaksa mundur. Setelah mencapai itu, wanita misterius itu beraksi sekali lagi dengan kekuatan yang lebih besar, bahkan memaksa leluhur tua yang tak terukur itu, seorang penguasa kelas 9, untuk melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Kemampuan menakjubkan seperti itu telah menyebabkan berbagai orang besar di benua langit utara menjadi tercengang dan bisu seperti batu. Karena kekalahan mereka, prestise dan reputasi Istana Naga Iblis terasa seperti batu bata di dalam air. Meskipun mereka masih memiliki 3 penguasa, yang dianggap sebagai kekuatan yang kuat, jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Langit Utara, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan yang terakhir seperti sebelumnya. Oleh karena itu, setelah pertempuran ini, wilayah Istana Naga Iblis dengan cepat menyusut ukurannya saat mereka dengan gila-gilaan menyerah pada wilayah yang telah mereka ciptakan dan kuasai dengan susah payah, sebelum mundur kembali ke istana utama mereka itu karena mereka semua dapat merasakan bahwa Akademi Spiritual Langit Utara pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Sesuai dengan harapan mereka, pada hari setelah pertempuran, berbagai tetua dari Akademi Spiritual Langit Utara dan semua petinggi benar-benar dimobilisasi, mengejutkan dunia dengan kemunculan mereka yang mengesankan. Mengamati pemandangan ini, berbagai kekuatan di benua langit utara semuanya terkejut sampai ke intinya. Selama beberapa tahun terakhir, Akademi Spiritual Langit Utara selalu duduk dengan tenang di atas benua mereka. Karena sifat mereka yang lembut dan moderat, itu telah menyebabkan orang tidak dapat menemukan berapa banyak taring ganas yang dimiliki oleh mereka. Oleh karena itu, hal ini juga menyebabkan banyak orang mengabaikan kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Leviathan ini. Pada saat itulah pengabaian ini benar-benar dihilangkan. Mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakjubkannya tontonan yang akan terjadi ketika Akademi Spiritual Surga Utara mulai menunjukkan taringnya. Mengirimkan semua ahlinya, Akademi Spiritual Langit Utara dengan gila-gilaan mengepung sarang tua Istana Naga Iblis. Dihadapkan dengan Akademi Spiritual Langit Utara yang begitu kuat, moral Istana Naga Iblis benar-benar menghilang, para anggotanya berturut-turut melarikan diri dengan tidak teratur, dengan beberapa bahkan membelot. Istana Naga Iblis sekarang sudah tidak mampu mempertahankan kendali atas situasi. Dengan bahkan penguasa naga hitam bersembunyi dan tidak berani keluar, orang lain mana yang berani keluar dan menghadapi Akademi Spiritual Langit Utara. Oleh karena itu, hanya dalam waktu singkat 3 hari, semua istana cabang Istana Naga Iblis yang tersebar di sekitar benua langit utara tampak hancur dan hancur. Setelah 3 hari, kelompok ahli dari Akademi Spiritual Langit Utara telah tiba di sarang tua Istana Naga Iblis, sebuah istana yang dibangun pada zaman kuno-kuno yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Setelah sampai di sini, serangan Akademi Spiritual Langit Utara, yang telah menghancurkan segalanya seolah-olah mereka adalah ranting, terpaksa melambat. Itu karena semua kekuatan yang tersisa dari Istana Naga Iblis berkumpul di lokasi ini. Di saat yang sama, ini juga merupakan lokasi pertahanan terbesar mereka, sebuah arai spiritual kuno yang berasal dari zaman kuno. Arai spiritual kuno semacam ini sangat kuat. Ingin mengaktifkannya akan membutuhkan kekuatan setidaknya 5 penguasa. Selama tahun ketika Istana Naga Iblis mengalami kekalahan, Akademi Spiritual Langit Utara telah meluncurkan serangan mereka dengan cara yang sama. Namun, bahkan setelah Naga Laut Utara mengambil tindakan, mereka masih tidak dapat menghancurkan arai spiritual itu. Hal ini menyebabkan mereka akhirnya dipaksa untuk membubarkan serangan itu, yang mengakibatkan konsekuensi menyakitkan yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Belajar dari kesalahan mereka, Dekan Taichang dengan jelas telah membuat keputusan untuk sepenuhnya membasmi tumor ganas yang merupakan Istana Naga Iblis. Oleh karena itu, meskipun Istana Naga Iblis telah mengaktifkan arai spiritual kuno mereka sekali lagi, dia masih memberikan perintah untuk menyerang, mengakibatkan berbagai ahli Akademi Spiritual Surga Utara dengan gila-gilaan menyerang arai spiritual kuno dalam upaya untuk menghancurkannya. Namun, serangan seperti itu jelas tidak menghasilkan banyak keberhasilan meskipun hanya ada 3 penguasa yang tersisa di dalam Istana Naga Iblis, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melepaskan kekuatan arai spiritual kuno, kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Menyerangnya dengan sembrono hanya akan membuang-buang kekuatan seseorang. Melihat serangan itu gagal di jalurnya, dalam ketidakberdayaannya, Dekan Taichang hanya bisa mengirim orang untuk mengundang Lingxi dari Akademi Spiritual Surga Utara. Biasanya, Lingxi tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu, yang menyebabkan Dekan Taichang tidak yakin apakah dia akan mengambil tindakan kali ini.
Namun, mengejutkan semua orang, dia segera bergegas. Dengan penampilannya yang energi dan niat membunuh yang berkembang, jelas bahwa kebenciannya pada Istana Naga Iblis tidak sedikit pun lebih lemah dari Din Taichang. Setelah bergegas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lingxi mulai menganalisis arai spiritual kuno saat ini meskipun pencapaiannya pada aspek arai spiritual tidak dapat dibandingkan dengan Bibi Jing, dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Mu Chen. Meskipun arai spiritual kuno ini cukup tangguh, itu tidak sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Oleh karena itu, setelah menenggelamkan dirinya dalam menganalisanya, dalam beberapa hari, dia mulai bisa merasakan beberapa prinsip dasarnya. Fluktuasi yang menghapuskan langit berdesir di dalam bawah tanah yang gelap, di mana sebuah istana raksasa duduk di kedalaman seperti naga iblis yang sedang duduk pada saat ini, sebuah layar raksasa yang bercahaya menyelimuti istana tersebut. Tampak agak keruh, pola-pola rahasia kuno, mirip dengan pola-pola pada cangkang kura-kura, membentang di seluruh permukaannya saat mereka memancarkan perasaan bermartabat. Lingxi berdiri tepat di langit di atas layar yang bercahaya, matanya yang indah dengan dingin menatap ke arah arai spiritual kuno yang agak remang-remang menoleh ke arah Din Taichang. Dia berbicara, apakah Anda sudah mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang saya katakan? Ya, Dekan Taichang segera menganggukkan kepalanya. Senior Laut Utara, tolong ambil tindakan setelah kami mengganggu arai spiritual kuno ini. Tolong gunakan kesempatan ini untuk menghancurkannya dalam satu pukulan. Kata Lingxi setelah menoleh pada Naga Laut Utara. Baiklah, jawab Naga Laut Utara sambil menganggukkan kepalanya perlahan berbalik untuk menatap Istana Naga Iblis, tatapannya mulai memancar dengan niat mengerikan. Mengangkat tangannya, raungan yang menyenangkan terdengar dari Lingxi, bertindaklah sekarang. Bang! Saat suaranya yang penuh kasih terdengar, energi spiritual yang tak terbatas langsung meledak dari banyak ahli Akademi Spiritual Langit Utara yang hadir di belakangnya pada saat berikutnya, sinar energi spiritual menyapu keluar, melesat melintasi cakrawala, menerangi seluruh bagian bawah tanah seperti siang hari. Sinar cahaya yang menutupi bumi dan menyembunyikan langit turun ke tempat-tempat tertentu di arai spiritual kuno seperti badai. Pada saat berikutnya, fluktuasi mulai muncul dengan cepat di layar yang bersinar saat riak melingkar mulai menyebar. Saat riak itu menyebar keluar, beberapa pola rahasia pada susunan kuno itu langsung meredup. Mengangkat tangannya yang seperti batu giok sekali lagi, Lingxi mengayunkannya secara tiba-tiba. Melihat ini, Dekan Taichang, Kepala Istana Moyu, Tetua Zutian dan mereka yang berada di alam kedaulatan semua mengambil tindakan pada saat ini mengangkat tangan mereka, energi spiritual yang mirip dengan pilar yang mengangkat langit turun dari langit, dengan keras menghantam pola-pola kuno yang remang-remang di permukaan arai spiritual kuno. Ci. Suara yang menusuk telinga terdengar saat fluktuasi di permukaan arai spiritual kuno langsung menjadi lebih intens. Di area di mana pilar energi spiritual raksasa telah mendarat, pola rahasia kuno menjadi semakin redup. Pada saat ini, banyak pilar energi spiritual raksasa mulai merayap perlahan-lahan di dalam. Pilar-pilar energi spiritual raksasa yang telah menyisipkan diri mereka di dalam arai spiritual kuno tampaknya menghalangi transportasi energi spiritual dari dalam seketika, seluruh layar yang bercahaya berubah menjadi gelap dan suram. Saat fluktuasi yang kacau berdesir, sebuah sobekan kecil tiba-tiba muncul di tengah layar yang bersinar. Laut Utara Senior. Setelah melihat ini, mata indah Lingxi langsung berkontraksi, sebelum mengaum. Bang! Mengambil satu langkah ke depan, naga Laut Utara tampaknya telah langsung melewati ruang angkasa, muncul tepat di depan celah di layar yang bersinar. Mengirimkan tinjunya yang bergemuruh, ruang di bawah tinjunya mulai retak dan runtuh. Dalam sekejap, kepalan tangannya, yang seberat ribuan gunung, turun dengan deras ke dalam retakan tersebut. Boom! Getaran dahsyat mengguncang seluruh arai spiritual kuno. Pada saat berikutnya, untuk kegembiraan mereka yang tak tertandingi, Din Taichang dan yang lainnya melihat retakan mulai meluas dengan cepat dari tempat tinju naga Laut Utara mendarat. Dalam waktu singkat beberapa tarikan nafas, retakan-retakan itu telah meluas ke seluruh arai spiritual kuno. Bang! Saat retakan meluas ke seluruh bagian tubuh, arai spiritual kuno tidak bisa menahannya lebih lama dengan ledakan keras terakhir, itu benar-benar meledak. Saat itu terjadi, gelombang kejut yang menakutkan menyapu keluar, bahkan membuat Din Taichang dan yang lainnya terbang kembali. Bang! Istana Naga Iblis di dalam arai spiritual kuno juga menderita dampak dari gelombang kejut yang merusak itu, menyebabkan istana mereka runtuh, dengan sosok-sosok yang meledak dan berubah menjadi kabut darah yang menghiasi langit. Saat kabut darah naik ke langit, seluruh istana naga iblis berada dalam keadaan sedih dan putus asa. Din Taichang,
naga laut utara dan yang lainnya menyapu reruntuhan di depan mereka dengan tatapan mereka. Meskipun begitu, mereka belum menemukan sosok penguasa naga hitam dan yang lainnya, menyebabkan kerutan muncul di dahi mereka. Ada fluktuasi arah spiritual di sana. Tiba-tiba, Ling Xi menunjuk ke suatu tempat di wilayah terdalam dari reruntuhan. Dengan menggerakkan tubuhnya, naga laut utara muncul di tempat di mana Ling Xi menunjuk. Menyapu pandangannya keluar, perubahan samar muncul di wajahnya saat jurang muncul di hadapannya. Pada saat ini, itu dipenuhi dengan lautan darah seperti lem, sementara energi jahat yang mencengangkan terus-menerus terpancar dari dalam. Di dalam lautan darah tersebut terdapat lusinan sosok, yang memadatkan energi jahat tersebut bersama-sama. Saat energi jahat berkumpul bersama, arah spiritual berwarna merah darah terbentuk di bawah kaki mereka. Penguasa naga hitam berada di antara puluhan sosok yang hadir di sana. Pada saat ini, wajahnya tampak pucat, yang berubah menjadi lebih pucat saat menyadari kehadiran naga laut utara. Hentikan mereka. Itu adalah arah spiritual yang mampu menembus ruang angkasa. Mereka mencoba melarikan diri. Perubahan samar muncul di wajah cantik Ling Xi saat dia meraung. Namun, sebelum suaranya terdengar, naga laut utara telah mengambil tindakan. Mengirimkan tepukan telapak tangan, sinar hitam yang cemerlang melesat keluar, menembus angkasa seperti bulu. Dengan kecepatan kilat, mereka menembus sosok orang-orang yang ada di dalam jurang. Penuh dengan kekuatan yang sangat sombong, saat bulu-bulu itu menembus tubuh mereka, mereka juga menghancurkan jiwa ilahi di dalam diri. Melihat tontonan ini, wajah penguasa naga hitam dan dua penguasa lainnya berubah, sebelum menatap naga laut utara dengan kebencian yang pahit. Dengan perubahan segel tangan mereka, beberapa seteguk darah menyembur keluar dari tenggorokan mereka, seketika menyebabkan sinar kecemerlangan berwarna merah darah bermekaran dari arah spiritual berwarna merah darah di bawah kaki mereka, yang kemudian menyelimuti mereka di dalamnya. Haha, Dekan Taichang, tidak semudah itu untuk menghancurkan istana naga iblis kita. Selama ada pegunungan hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Anggap dirimu beruntung kali ini. Namun, kami pasti akan kembali. Ketika saat itu tiba, kami akan menghujani Akademi Spiritual Langit Utara kalian. Saat cahaya merah darah menyelimuti tubuh mereka, penguasa naga hitam menghela nafas lega sebelum meraung dengan suara garang. Itu harus terjadi setelah kau bisa berjalan dari sini. Mengambil satu langkah ke depan, naga laut utara muncul tepat di luar cahaya berdarah dalam sekejap. Beberapa telapak tangan terbang keluar, menembus angkasa sebelum mendarat dengan keras di atas penguasa naga hitam dan dua penguasa lainnya. Uff! Penguasa naga hitam dan dua lainnya menyemburkan seteguk darah saat fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuh mereka menurun ke titik minimum absolut. Namun, ketika naga laut utara bersiap untuk melepaskan pukulan terakhir, cahaya berdarah sudah memancar keluar. Saat cahaya itu menyelimuti mereka, ruang di sekelilingnya mulai melengkung dan terdistorsi, sebelum sosok ketiganya menghilang ke udara. Melihat ini, kilatan mengerikan melintas di dalam mata naga laut utara. Menusuk telapak tangannya yang layu melalui ruang yang kacau, dia memberikan tarikan yang sangat kuat. Darah mulai menyembur keluar dari celah spasial, dengan semua orang dapat dengan samar-samar melihat jeritan sedih yang datang dari dalam mendengus dingin, naga laut utara menarik tangannya ke dalam celah spasial, dengan tiga lengan meneteskan darah bersamanya. Mereka sudah kabur, tanya Din Taichang, buru-buru bergegas. Saya telah menyentak dan mengacaukan transmisi mereka, sementara juga melukai mereka secara serius ditambah dengan lengan mereka yang hilang, mereka adalah orang-orang yang berada di ambang kematian, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menyelesaikan transmisi mereka, mereka akan mati atau menderita luka serius sampai tidak bisa membahayakan lagi, jawab naga laut utara sambil menggelengkan kepalanya. Fondasi istana naga iblis telah dihancurkan. Bahkan jika penguasa naga hitam masih hidup, dia akan menjadi anjing liar tanpa pemilik, seseorang yang tidak perlu ditakuti. Kata Din Taichang sambil tertawa, karena ekspresinya akhirnya menunjukkan ekspresi yang benar-benar santai. Dia tahu bahwa tumor ganas yang merupakan istana naga iblis, pada akhirnya, telah sepenuhnya dimusnahkan dari benua langit utara. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi istana naga iblis di benua langit utara. Bab 435 Persiapan Turnamen Besar Akademi Spiritual. Operasi untuk melenyapkan Istana Naga Iblis membutuhkan waktu hampir 10 hari sebelum benar-benar selesai di benua langit utara. Ketika banyak ahli dari Akademi Spiritual Langit Utara mulai mundur, semua kekuatan di benua langit utara tahu bahwa Istana Naga Iblis, kekuatan yang dulunya mampu bersaing dengan yang pertama, tidak akan lagi muncul di benua langit utara lagi. Banyak kekuatan diam-diam menghela nafas pada hasil ini, namun demikian,
beruntung bahwa Akademi Spiritual Langit Utara tidak memiliki hati seorang tiran. Jika tidak, mungkin tidak akan ada kekuatan yang tersisa di benua langit utara ini yang bisa menandinginya. Namun, meskipun itu masalahnya, setelah mengamati besarnya Akademi Spiritual Surgawi Utara yang asli, beberapa kekuatan puncak juga telah membuang sikap mereka sebelumnya terhadap yang pertama. Di masa lalu, karena Akademi Spiritual Surgawi Utara tidak menunjukkan banyak sikap dalam aspek apapun, tidak banyak kekuatan yang menempatkan yang pertama dalam pikiran mereka. Sekarang, mereka akhirnya menemukan bahwa harimau ganas yang merayap di benua langit utara ini hanya tertidur. Begitu harimau ini terbangun, taringnya masih sangat ganas. Sementara seluruh benua langit utara masih dalam keterkejutan, karena kehancuran Istana Naga Iblis, sukacita dan kegembiraan hadir di seluruh Akademi Spiritual Langit Utara saat siswa yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bersorak untuk hasil ini. Selama beberapa tahun terakhir, para siswa Akademi Spiritual Langit Utara akan selalu menghadapi bahaya dalam bentuk Istana Naga Iblis ketika mereka keluar untuk pelatihan dan penempaan di dunia nyata. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan bertemu dengan karakter yang sangat ganas seperti Mo Xingtian atau Mo Longzi, yang akan menghasilkan peluang yang hampir mustahil untuk kembali ke akademi. Oleh karena itu, setiap kali siswa keluar dari akademi, mereka akan tampak sangat waspada dan berhati-hati. Namun, setelah hari ini, tumor ganas di dalam hati semua siswa akhirnya diangkat. Bagaimana mungkin mereka tidak melompat ke girangan? Wilayah mahasiswa di gedung kecil itu, Mu Chen duduk di balkon, melihat ke arah sorak-sorai yang terdengar dari dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit biru yang tak berujung, di mana kawanan makhluk spiritual terbang di sekitar, teriakan jernih mereka bergema di seluruh dunia. Dia baru tiba di Akademi Spiritual Surgawi Utara ini selama lebih dari setahun. Namun demikian, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan pertumbuhan pribadinya. Sedikit lebih dari setahun yang lalu, ketika dia baru saja memasuki Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia hanyalah seorang mahasiswa baru yang bahkan belum melangkah dengan benar ke tahap fusi surgawi. Namun, pada saat ini, dia telah melangkah dengan benar ke tahap penyempurnaan surgawi. Lebih jauh lagi, dia memiliki reputasi dan prestise terbesar di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Tanpa disadari, pemuda itu sudah mulai bertransformasi, menjadi mempesona dan menarik perhatian dalam prosesnya. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul dari sudut mulut Mu Chen. Jika ayahnya tahu tentang ini, dia pasti akan merasa bangga padanya. Secara alami, hal yang paling penting adalah dia benar-benar berhasil menemukan ibunya. Meskipun dia hanya tubuh spiritual, itu telah memberi Mu Chen kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dia percaya bahwa jika dia bisa bertahan dan tumbuh lebih kuat, akan ada hari di mana dia bisa memenuhi janji yang dia buat kepada ayahnya. Pak Tua, tenanglah. Aku pasti akan membawa ibu pulang. Gumam Mu Chen sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Apakah kamu masih memikirkan Bibi Jing? Tiba-tiba, suara hangat dan lembut terdengar dari belakangnya. Mu Chen menoleh, hanya untuk melihat seorang gadis muda berjubah hitam diam-diam berdiri di belakangnya. Rambut gadis muda itu tergerai di kepalanya, kulitnya seputih salju. Ditambah dengan alisnya yang panjang dan lentik serta pipinya yang sangat indah yang tampak seperti terbuat dari porselen, dia memberi orang perasaan cinta yang begitu besar sehingga tidak ada yang bisa berpisah darinya. Mu Chen mulai linglung saat dia menatap gadis di depannya. Setelah 1 tahun, gadis muda itu tampak semakin berkelas, sosoknya juga semakin memikat. Di bawah leher putih yang ramping itu terdapat sepasang buah dada yang lembut terbungkus oleh blusnya. Lengkungan yang indah itu, pinggang ramping yang bisa dipegang dengan 1 tangan, kaki yang panjang dan mulus. Sementara dia beranjak dewasa, gadis muda di sampingnya semakin berkembang menjadi kecantikan wanita yang mampu memikat bahkan burung dan binatang buah. Sekarang, Mu Chen mulai sedikit gelisah. Menyadari tatapan tajam yang datang dari Mu Chen ke arahnya, dengan api yang tampak menyembur keluar dari matanya, menyebabkan wajah Luoli yang manis menjadi sedikit merah. Mu Chen ini benar-benar menutupi semakin sedikit keinginan batinnya di depanku. Apakah kamu sudah cukup melihat? Akhirnya, tidak dapat menahan tatapan invasif dari Mu Chen, Luoli melontarkan pertanyaan ke arahnya saat wajahnya memerah karena malu. Melompat, Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih pinggang ramping Luoli. Mendorong wajahnya ke dekat telinganya yang berkilau lembut, dia berbicara dengan lembut. Ah, Luoli, lihatlah bagaimana ibuku menyukaimu. Kapan kamu akan memberinya cucu perempuan? Mendengar kata-katanya, Luoli langsung melongo, sebelum wajahnya yang manis segera berubah menjadi merah seperti api yang membara saat dia menatap ke arah Mu Chen dengan rasa malu yang tak tertandingi. Orang ini benar-benar semakin menjadi-jadi.
Dia bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Melihat rasa malu yang ada di wajah Luoli, senyum nakal muncul di wajah Mu Chen saat dia berpikir ingin menggodanya lebih banyak. Namun, yang dia lihat adalah tangan kecil Luoli yang menutupi sarungnya. Pada saat berikutnya, dengan gerakan lembut, pedang Luo Shen terhunus setengah jalan keluar dari sarungnya, mengirimkan kilatan dingin yang melesat dan menerangi tenggorokan Mu Chen. Niat dingin yang ada dalam kilatan itu menyebabkan Mu Chen sedikit menggigil. Batuk. Mu Chen terbatuk-batuk, sebelum dengan hati-hati meraih tangan kecil Luoli. Mendorong pedang kembali ke sarungnya, ekspresi kesal muncul di wajahnya. Melihat tindakannya, Luoli memutar matanya ke arah namun, setelah melihat ekspresi kesal di wajahnya, dia sedikit ragu. Dengan rona merah, dia bangkit ke ujung jari kakinya, dan meletakkan bibirnya yang lembut dengan lembut di bibirnya. Sentuhan yang begitu lembut, namun menyebabkan getaran di hati Mu Chen. Menempatkan tangannya di dada Mu Chen, Luoli memberikan dorongan ringan, mendorongnya menjauh dengan wajah manisnya yang memerah dengan warna merah tua yang memikat, dia berbicara dengan nada tidak senang. Jangan bertingkah. Dekan memanggil kita. Dekan memanggil kita. Ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen. Ini tentang masalah gerbang surga utara. Setengah tahun dari sekarang, itu akan menjadi turnamen Akademi Spiritual Agung. Kita harus melakukan persiapan lebih awal untuk itu dan meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Jika tidak, jawab Luoli lirih. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Meskipun Akademi Spiritual Langit Utara adalah salah satu dari 5 akademi besar, itu dianggap berada di urutan terbawah dalam daftar itu. Selama beberapa tahun terakhir, sudah biasa bagi mereka untuk menduduki peringkat terakhir dalam 5 akademi besar. Kali ini, jika mereka tidak mampu mencapai hasil yang lebih baik dari itu, ada kemungkinan orang-orang mengambil keuntungan dari ini dan menyebabkan masalah bagi Akademi Spiritual Surgawi Utara dengan mencopot gelar mereka sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Meskipun ini hanya sebuah gelar, itu adalah masalah yang sangat penting bagi Akademi Spiritual. Ayo pergi. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen memegang tangan Luoli sebelum melesat lurus ke arah aula raksasa di lokasi paling tengah Akademi Spiritual Langit Utara. Setelah beberapa saat, Mu Chen dan Luoli akhirnya memasuki aula raksasa, hanya untuk melihat bahwa Seng Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao, Zhao Qingshan dan karakter elit lainnya dari 10 peringkat teratas peringkat surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara sebenarnya sudah ada di sana. Selain itu, berdiri di atas mereka adalah Dekan Taichang, Naga Laut Utara, serta 5 tetua duduk surgawi yang agung. Barisan seperti itu tampak sangat serius dan hikmat. Ketika Mu Chen tiba di aula raksasa, mata semua orang yang hadir di dalamnya langsung tertuju, beberapa mengandung perasaan yang rumit, serta kekaguman. Sejak pertempuran di Gunung Spiritual Ilahi di mana Mu Chen telah memusnahkan Mo Xingtian, dia telah dianggap memiliki gelar siswa terkuat di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Meskipun dia belum mengeluarkan tantangan apapun kepada penguasa peringkat surgawi, Seng Changsheng, semua orang tahu bahwa dia sudah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Sesampainya di aula raksasa, Mu Chen dan Luoli juga bisa merasakan suasana serius dan khusyuk yang ada di dalamnya sambil saling memandang. Mereka mulai berjalan ke aula raksasa, sebelum berdiri di samping Seng Changsheng dan melemparkan senyum ke arah mereka. Saat melihat Mu Chen, Dekan Taichang juga memberikan senyum tipis sebagai salam dia semakin puas terhadap pemuda di depannya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, bakat yang luar biasa telah muncul dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Murid-murid, alasan utama saya memanggil kalian semua adalah untuk turnamen Akademi Spiritual Besar yang akan berlangsung setengah tahun dari sekarang. Menyapu pandangannya ke seluruh aula raksasa, tatapan Din Taichang perlahan-lahan menjadi serius saat dia melanjutkan berbicara. Saya telah memberitahu semua orang sebelumnya bahwa Akademi Spiritual Surgawi Utara kami selalu menempati posisi terakhir di antara 5 akademi besar di setiap turnamen Akademi Spiritual Besar yang diadakan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ada beberapa akademi spiritual elit lainnya yang memiliki hasil yang melampaui kami. Hal ini telah menyebabkan tekanan yang sangat besar bagi akademi kami selama beberapa tahun tersebut. Jika kita ingin terus mendapatkan hasil yang sama di turnamen Akademi Spiritual Besar ini, saya pikir kita harus menghapus gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar dari nama Akademi Spiritual Surgawi Utara kita. Setelah mendengar kata-katanya, seluruh aula raksasa menjadi hening sementara ekspresi wajah Seng Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga berubah menjadi serius setelah berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara selama bertahun-tahun. Mereka semua memiliki perasaan yang sama terhadap akademi tersebut. Mereka bangga menjadi bagian dari akademi.
Jika Akademi Spiritual Langit Utara dicopot dari gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar, ini adalah sesuatu yang akan sulit mereka terima. Selama bertahun-tahun, Akademi Spiritual Surgawi Utara biasanya menganjurkan kesetaraan, tidak secara khusus mendukung siswa tertentu dengan bakat luar biasa dan juga tidak memberikan status tingkat super kepada siswa lain. Oleh karena itu, sangat sulit bagi akademi untuk menarik murid-murid jenius dengan bakat yang benar-benar menakjubkan. Bagaimanapun juga, orang-orang tersebut kemungkinan besar memiliki kesombongan dan kecongkakan dalam diri mereka. Di akademi spiritual lainnya, mereka akan ditempatkan tinggi dan ditempatkan di atas semua siswa biasa, sambil dapat menikmati manfaat demi manfaat. Bagi mereka, keuntungan ini terlalu banyak. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan mau sembarangan masuk ke akademi spiritual surga utara. Alasan lain untuk hal ini adalah karena 4 akademi spiritual agung lainnya didirikan jauh lebih awal daripada akademi spiritual langit utara. Dikatakan bahwa keempat akademi besar lainnya memiliki tempat latihan rahasia yang mampu meningkatkan kekuatan murid-murid mereka. Ini akan meningkatkan kekuatan murid-murid mereka yang berbakat menjadi lebih mencengangkan. Sebaliknya, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara memiliki pintu surga utara, karena ditutup selama beberapa tahun terakhir, hal itu telah menyebabkan murid-murid elit mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan 4 akademi besar lainnya. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan dalam turnamen akademi spiritual besar dan akhirnya mereka menjadi bahan tertawaan. Namun, kali ini, Akademi Spiritual Langit Utara bersiap untuk membuka pintu Langit Utara, sekali lagi dengan harapan membiarkan mereka menjembatani kesenjangan ini. Dekan, apakah Anda tahu persis siswa mana yang sangat luar biasa dari 4 akademi spiritual besar lainnya yang berpartisipasi? Setelah sedikit merenung, Mu Chen membuka mulutnya dan melontarkan pertanyaan. Mendengar itu, Seng Changsheng dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Dekan Taichang. Jelas mereka juga sangat penasaran dengan pertanyaan ini. Memiliki fondasi yang lebih besar dan lebih kuat dari kita, bakat yang bisa diakui oleh 4 akademi besar lainnya jauh lebih banyak dari kita. Selain itu, mereka juga telah menggunakan beberapa metode khusus untuk menarik mereka. Jawab Dekan Taichang dengan senyum tak berdaya. Oleh karena itu, menurut informasi yang kami kumpulkan, hingga saat ini, dalam aspek kuantitas dan kualitas siswa elit mereka, Akademi Spiritual Surga Utara kami masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Baru-baru ini, ada 4 bakat yang sangat menonjol yang telah muncul dari 4 akademi besar. Lebih jauh lagi, keempat orang ini adalah murid baru yang baru saja memasuki akademi spiritual selama 1 tahun atau lebih. Duh! Keributan langsung muncul di dalam aula raksasa saat keterkejutan dan keheranan hadir di mata semua orang. Sudah cukup bahwa akademi spiritual surga utara mereka memiliki orang aneh seperti Mu Chen. Namun, sebenarnya ada lebih banyak orang abnormal seperti itu di 4 akademi spiritual besar lainnya. Mendengar itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Dekan Taichang, dia berbicara dengan suara lembut, siapa nama orang dari akademi spiritual suci? Menembakkan pandangan yang dalam ke arah Mu Chen, Dekan Taichang perlahan-lahan mengucapkan nama yang menyebabkan tatapan Mu Chen berubah menjadi sangat dingin. Ji Xuan, N.